Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, ayyuhan netizen. Pagi hari ini sebelumnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Anda yang sudah menyimak kami. Semoga kami bisa istiqomah untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah, dan semoga Anda juga mencintai ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satunya adalah melalui lisan saya. Nah, pada momen kali ini saya ingin, sebagaimana yang sebelumnya kami sudah pernah membroadcast kepada jamaah kami dan juga masyarakat luas melalui WhatsApp, satu buah makalah betapa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri kita sendiri. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena diri kita sendiri ini bisa berpotensi membahayakan bagi diri kita, sehingga kita tidak bisa mencapai derajat yang tertinggi, derajat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita betul-betul harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah bahwa kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita peroleh, itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendapatkan harta yang banyak adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melakukan ibadah ini dan itu murni karena Allah menghendaki dan menolong kita, bukan karena kehebatan kita. Ma'asyiral viewers wa subscribers, ayyuhan netizen, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang kecil, simple, sederhana, namun sangat penting bagi Anda semuanya, yang ada di dalam Kitabul Jami', buku kecil yang saya terjemahkan, yang saya susun, dan ada metode untuk menghafalkannya, ada juga checklistnya untuk kita menghafal, sehingga hadis yang ingin saya sampaikan ini bisa sekaligus untuk Anda hafal, yaitu hadis nomor 1575, mi'ah wa khamsu alf wa khamsumi'ah wa khamsah wa sab'un. Wa an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang sahabat Nabi yang dipuji-puji Nabi karena suaranya bagus ketika membaca Al-Quran dan mendapatkan predikat dari Rasulullah, seolah-olah dia itu, Abu Musa al-Ash'ari ini, dikaruniai serulingnya Nabi Dawud, ya, seolah-olah seperti itu. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini meriwayatkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, ya Abdullah ibna Qaisin, wahai Abdullah bin Qais, ya itu nama asli dari Abu Musa al-Ash'ari. Wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka, mau gak kamu saya kasih tahu, ala kanzin, ya, tentang perbendaharaannya, tentang apa yang ada di dalam min kunuzil jannah, keperbendaharaannya surga, ya, apa yang ada di dalam surga. Mau gak kamu saya kasih tahu? Otomatis ini adalah bentuk pengajaran. Ini adalah bentuk pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Jadi kita mengawali pembelajaran itu dari sebuah pertanyaan. Nah, itu metode pengajaran yang semacam ini ada di dalam buku An-Nabi Mu'alliman, karya Profesor Dr.
Fadl Ilahi yang saya editori terjemahannya. Anda bisa dapatkan buku itu. Ini metode pengajaran salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah, salah satunya adalah mengawali pengajaran dengan pertanyaan. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari, mau gak kamu saya kasih tahu perbendaharaannya surga? Yang artinya kalau kamu bisa melakukan apa yang saya tunjukkan ini, maka kamu akan mendapatkannya. Nah, apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Jadi kata Nabi, yang termasuk di antara perbendaharaannya surga adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalimat hauqalah, namanya kalimat hauqalah. La haula, tiada kekuatan, tiada daya, wala quwata, dan juga kekuatan, tidak ada energi apapun dan juga tidak ada kekuatan apapun illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha kuat al-qawi adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga al-matin juga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan daya energi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, zadan Nasa'i, la malja'a minallah illa ilaih. Tidak ada tempat berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita berlindung kepadanya. Maksudnya bagaimana? Bahwa Allah itu di samping memiliki nama An-Nafi', Allah juga memiliki nama Ad-Dar. Ya, dalam Asmaul Husna kita tahu Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah juga memiliki nama Al-Jabbar Al-Qahhar. Allah juga memiliki nama Al-Matin. Allah juga memiliki nama Ar-Rafi', Al-Wahhab. Allah juga memiliki nama Al-Qabid, Al-Qabid, kemudian Al-Mudhil. Nah, karena itu apa? Karena itu kita harus senantiasa berlindung dari Allah kepada Allah. Kita kalau takut kepada sesuatu pasti kita menjauh ya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita justru harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah, kita harus semakin mendekat kepadanya. Dan kita berlindung dari sifat-sifat Allah yang membahayakan bagi kita, maka kita mendekati kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah. Nah, ma'asyiral viewers, ayyuhan netizen, kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Karena kita harus berlindung dari diri kita sendiri. Karena kita berbahaya kalau kita menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri. Kita percaya bahwa kita pasti bisa kaya karena kita memiliki kesehatan, memiliki kekuatan, memiliki kepintaran, maka pada saat itulah Allah akan menguji kita dan menyadarkan kita melalui musibah bahwa kita itu tidak memiliki kekuatan apa-apa, bahwa kita itu tidak memiliki kepintaran apa-apa, kita tidak memiliki kesehatan apa-apa untuk bisa mencapai kekayaan, bahwa kekayaan itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda yang memiliki harta yang banyak sekali, apa yang terjadi pada Anda ketika ada pandemi? Ekonomi Anda merosot, bukan? Padahal Anda adalah pakar ekonomi, padahal Anda adalah pakar usaha. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala Anda tidak bisa melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Anda ganteng, Anda cantik, Anda bahkan melakukan perawatan dan Anda berhasil. Anda disukai banyak orang karena Anda rupawan, cantik. Tapi apa yang terjadi jika Allah menghendaki Anda kecelakaan karena ulah Anda sendiri yang sombong? Apa yang akan terjadi apabila Allah kemudian menimpakan sakit kepada Anda? Anda sudah tidak menjadi ganteng lagi. Bahkan sekedar Anda keluar ingus saja, Anda sudah tidak menjadi ganteng. Keluar kentut saja, Anda sudah tidak menjadi cantik di hadapan orang lain. Anda memiliki sakit di wajah saja. Wah, itu kehendak Allah.
dan Anda tidak bisa menolak. Dan Anda tidak mampu memiliki kekuatan apapun. Karena itu Anda harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri Anda sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral viewers wa subscribers, satu kalimat yang luar biasa yang harus kita dawamkan, harus kita baca adalah la haula wala quwwata illa billah. Betul-betul kita hayati, kita rasakan bahwa kita itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sekedar untuk berdiri 1 jam saja kita tidak bisa. Untuk sholat 1 jam kita tidak akan bisa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki dan kita tidak memohon kekuatan kepada Allah. Apalagi kita melakukan, coba Anda ya, sebagai renungan bagi kita semuanya. Dan ini terjadi, kejadiannya lucu sekali, adalah kisah dari Imam Az-Zamakhsyari, salah seorang mufassir yang karya tafsirnya itu besar. Beliau dahulunya memiliki akidah Mu'tazilah sebelumnya, dan beliau bertaubat dari akidah tersebut hanya karena satu kejadian. Yang itu kemudian beliau sadar betul bahwa kekuatan untuk jima, kekuatan untuk berhubungan seksual itu bukan dari diri sendiri. Ya, Anda jangan berpikir, wahai para laki-laki, para suami, Anda jangan pernah berpikir bahwa Anda bisa berhubungan seksual dengan istri Anda. Itu murni kekuatan Anda sendiri, karena keberhasilan Anda berolahraga, karena keberhasilan Anda berlatih, karena keberhasilan Anda makan makanan yang mengandung afrodisiak misalnya, atau meningkatkan libido. Anda jangan berpikir seperti itu. Kekuatan Anda untuk berjima itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu karena Allah ingin memberikan kenikmatan kepada Anda atau memberikan kenikmatan kepada istri Anda. Nah, kejadiannya adalah Imam Zamakhsyari meyakini sebelum beliau bertobat, ketika muda ya, beliau meyakini bahwa kekuatan untuk berjima itu adalah dari kekuatan diri sendiri, kehendak diri sendiri dan kekuatan diri sendiri. Nah, beliau meyakini itu. Lalu kemudian ketika malam pertama beliau menikah dengan istri yang cantik dari anak dari salah seorang ulama pada zaman itu. Beliau menikah malam pertama, beliau menikmati malam pertamanya dengan istimewa, dengan penuh cinta. Namun ternyata ayah dari istrinya itu sudah memberikan wejangan, nak, kamu nanti kalau sudah dukhul, kalau kamu sudah masuk dengan suamimu, saya titip pesan ya, taubatkan suamimu. Dengan cara apa? Ajak dia untuk melakukan hubungan seksual itu untuk yang kedua kalinya atau untuk yang ketiga kalinya. Ayah dari sang istri Az-Zamakhsyari ini mewasiatkan seperti itu. Ternyata selesai melakukan aktivitas seksual. Nah, sang istri berkata kepada Az-Zamakhsyari ini, gimana? Enak? Oh, enak sekali. Puas ya? Puas. Zamakhsyari dengan lelah menyatakan kepuasannya. Kemudian istrinya bertanya, ayo kita ulangi lagi. Katanya, kita ulangi lagi ayo. Az-Zamakhsyari kemudian berpikir, ya enggak bisa toh. Kita sudah secapek tadi mau mengulangi, enggak bisa. Istrinya kemudian menantang lagi, loh kenapa enggak bisa? Katanya manusia itu bisa melakukan apa saja kehendaknya, bebas. Kamu melakukan untuk yang kedua kalinya, masa nggak bisa? Kemudian Az-Zamakhsyari tertunduk dengan lemas. Kemudian dia tersadar, iya ya, ternyata manusia untuk melakukan hubungan yang kedua kalinya atau ketiga kalinya saja belum tentu bisa. Gitu kok saya meyakini bahwa manusia itu bisa melakukan apa saja kehendaknya di luar takdir Allah. Ya Allah, saya bertobat. Nah, disitulah kemudian bertobat hanya gara-gara hubungan seksual. Nah, saya juga jangan pernah berpikir bahwa kekuatan
kita untuk melakukan apapun di dunia ini murni karena kehebatan kita. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada energi, tidak ada kekuatan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Karena Allah Al-Qawi Al-Matin, Al-Qayyum. Ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.